Nama saya Amalia Putri Nabila. Hai semuanya, saya Amanda. Halo, saya Astari Silmi. Oke, perkenalkan nama saya Bagus Permadi. Nama saya Mutia Latifah. Halo, nama saya Nova Lavramunis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novandriato Rizky. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bahasa, yaitu ada idiolek, dialek, dan sosiolek. Nah, pernah nggak sih kalian tuh sadar kalau cara bicara kita tuh sebenarnya berbeda-beda ya, tergantung situasi dan kondisi. Kadang formal, kadang santai, dan kadang juga tuh logatnya bisa beda. Bahkan ada dua orang yang tinggal dalam satu rumah, yang sama pun ini tuh bisa memiliki gaya bicara yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 3 ragam bahasa, yaitu idiolek, dialek, dan sosiolek. Apa aja sih bedanya? Nah, yuk kita simak bareng-bareng. Kita mulai dari idiolek. Idiolek itu apa sih? Idiolek adalah gaya bahasa pribadi. Setiap orang punya caranya sendiri dalam menyusun kalimat, memilih kata, intonasi, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil saat bicara. Misalnya nih, saya sendiri suka banget nambahin kata gitu loh setiap selesai ngomong. Contohnya, aku tuh kalau belajar harus sambil dengerin musik gitu loh. Temen aku yang lain selalu bilang seriusan, padahal ya cuma ngomong soal gorengan. Itu semua adalah ciri khas pribadi dan itulah idiolek. Jadi, walaupun kita pakai bahasa yang sama, cara kita ngomong bisa beda, seunik sidik jari. Contoh lainnya dari idiolek adalah seperti aku tuh beneran suka sama kopi pahit, yang beneran pahit bukan yang manis-manis gitu. Nah, ciri khas seperti suka mengulang atau menekankan kata seperti beneran untuk memperkuat pendapat, ini bisa menjadi ciri khas dari gaya bicaranya. Kita lanjut ke dialek ya. Apa sih yang dimaksud dengan dialek? Dialek itu adalah seperti nada bicara yang berpengaruh dari tempat tinggal seseorang atau dari mana asal orang tersebut. Dialek itu biasanya mencakup logat, intonasi, dan bahkan kosakata. Misalnya, orang dari Jawa punya cara bicara yang lembut, sedangkan orang dari Sumatera Utara terkadang memiliki nada bicara yang lebih tegas, dan orang dari Makassar juga memiliki cara bicara yang berbeda. Itu yang disebut dialek. Sekarang kita ambil contoh ya. Contohnya bahasa Lampung. Dari mana asal saya? Dengan menggunakan logat Lampung pastinya. Yuk cek. Dang bulang menganpai. Ikan hagal goreng ikan cek sambal lampai. Menganpai, mak dapuk mulang mie lamban, gik bertahun di lampar. Nah, terjemahannya adalah jangan pulang dulu, makan dulu. Saya mau goreng ikan sambil bikin sambal. Makan dulu, gak bisa pulang ke rumah kalau dengan perut yang lapar. Nah, dalam dialek bahasa Lampung tersebut, itu menggunakan dialek api atau dialek A dalam bahasa Lampung. Dalam Lampung sendiri, suku Lampung khususnya pesisir dan pepadun, terdapat 2 dialek, yaitu dialek A dan dialek O. Dialek O itu lebih kepada penekanan suku katanya yang berbeda dengan dialek A. Contohnya, nyo kabar, nyo haga mi sekolah. Nah, di situ penekanannya kalau dialek O lebih banyak kosakata yang menggunakan huruf O, dan kalau dialek api menggunakan kosakata yang banyak menggunakan huruf I dan A. Seperti itu. Jadi, walaupun sesama orang Lampung, bisa terdengar berbeda logatnya. Itulah yang dinamakan dengan dialek. Oke, di sini saya akan memberikan contoh dialek dalam bahasa Jawa lengkap dengan penjelasan dan dialog kecil seperti format sebelumnya. Bahasa Jawa sendiri memiliki 3 tingkatan utama. Pertama, ngoko atau kasual, biasanya digunakan kepada antar teman atau sebaya. Yang kedua, madya, setengah formal. Dan yang ketiga, kromo atau halus atau sopan. Biasanya ini dilakukan saat berbicara kepada orang tua. Di sisi lain, bahasa Jawa juga punya variasi dialek regional. Misalnya di Jawa Timur ya, yang terkenal di Surabaya, lalu Jawa Tengah di daerah Solo dan Jogja. Nah, di sini saya akan
memberikan contoh dialek logat dari Surabaya yang ketika dibicarakan itu sangat cepat dan tegas, seperti kata seperti ini. Rek, awakmu arep mangan nang ndi? Aku wes lapar pol iki. Nah, artinya itu adalah teman, kamu mau makan di mana? Aku udah lapar banget. Lalu contoh dialek Jawa versi Solo atau Jogja yang tutur katanya lembut dan pelan, seperti kowe arep mangan nang ndi? Aku wis kroso luwe iki. Nah, artinya sama tapi nadanya mungkin lebih lembut ya dibandingkan yang Surabaya. Lalu contoh dialek Jawa Kromo yang tutur katanya sopan dengan nada halus, seperti nyuwun sewu panjenengan badhe dahar teng pundi? Kulo sampun kroso lapar. Artinya, permisi Bapak atau Ibu, mau makan di mana? Saya sudah merasa lapar. Ya, jadi tadi merupakan beberapa contoh dialek dari bahasa Jawa yang memiliki beragam dialek tergantung dari mana asal dan wilayahnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman dan rekan-rekan semua. Saya akan mencontohkan komunikasi dua teman dengan menggunakan bahasa dan dialek Aceh. Sebut saja dalam hal ini adalah Maimun dan Julfikar sedang merencanakan liburan ke Pantai Lapu. Maimun, kibah kata Jul, lagi matong jih. Artinya, apa kabar Jul? Masih sehat kan? Kemudian Julfikar menjawab, Alhamdulillah Mun, sehat lon, kata kibah. Artinya, Alhamdulillah Mun, aku sehat, kamu bagaimana? Maimun kemudian menjawab, sehat matong, kata pegah, igune, taju, jokopah, tailapu, yolo, matong panas cuaca. Artinya, sehat juga. Bagaimana kalau minggu ini kita jalan ke Pantai Lapu? Sekarang lagi panas cuaca. Kemudian Julfikar menjawab, bagus tat, letat tajak, tapukah ja bege, jata cing nape panas. Artinya bagus sekali, ayo kita pergi, tapi berangkat pagi saja, siang terlalu panas. Kemudian Maimun, petak jatat, lo balen kaparah, siat belen. Artinya apa yang perlu kita bawa? Aku belum terlalu paham ini. Kemudian Julfikar menjawab, tak bawa baju salin, air bo, melapo, lagi, bek tajak, ki la kosong. Artinya bawa baju ganti, kemudian air, cemilan, jangan sampai pergi dengan tangan kosong. Kemudian Maimun menjawab kembali, oke lo, oke, lon siap, tak temu di kader jam 8. Artinya oke, aku siap, kita ketemu di warung jam 8. Kemudian Julfikar menjawab, pegah matong, tak pegah tajak, lang Tuhan, ta utahong, Aceh Saidara. Artinya setuju banget, semoga perjalanan kita dilindungi Tuhan. Kemudian bahasa Aceh itu setiap daerah berbeda-beda, terutama di sini pusat Aceh adalah pusat bahasa Aceh adalah ada di Pidi. Kemudian ada Aceh yang namanya bahasa Aceh, ada yang namanya Aceh Rayek. Nah, bahasa Aceh Rayek ini adalah sering digunakan oleh para raja atau pada para abdi raja atau para pejabat di Keraton Banda Aceh. Ya, contoh bahasa yang paling sering digunakan menggunakan bahasa Aceh yang paling halus adalah lon taji urau ka mapegah dore tuan Agung Maharaja Baginda Tengku Muhammad Mualem di Pendopo Keraton Aceh. Artinya, saya tadi pagi bertemu Tuan Agung Maharaja Baginda Tengku Muhammad Mualem di Pendopo Keraton Banda Aceh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk bahasa Acehnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sosiolek. Ini jenis ragam bahasa yang sering dipakai berdasarkan status sosial, profesi, ataupun lingkungan dalam pergaulan kita. Jadi, sosiolek itu diibaratkan saja seperti kita ganti-ganti baju sesuai dengan situasi. Karena setiap kita punya baju itu diibaratkan dengan bahasa yang berbeda-beda.
Contohnya paling gampang berdasarkan usia atau status. Pas kamu lagi ngomong sama teman sebaya, kamu bisa bilang seperti, gue lapar banget bro, gue makan bakso yuk. Nah, tapi pas kamu ngomong ke dosen ataupun atasan, itu akan berbeda. Seperti, permisi pak, saya izin keluar sebentar untuk makan siang. Nah, Gen Z atau anak muda ini juga punya nih, karena bahasa ini juga bisa berbeda-beda berdasarkan generasi, karena ada perbedaan juga dalam pengucapan di bahasanya. Seperti kalau Gen Z atau anak muda, contohnya, bro, gue tuh lagi salty banget sama dia, literally speechless deh. Nah, kalau untuk generasi milenial ke atas, mungkin itu akan berbeda. Seperti, anak itu bikin kesal sekali, saya sampai tidak tahu lagi harus berbicara apa sama dia. Nah, bahasanya berubah kan, itu namanya sosiolek. Bahkan dalam satu komunitas aja atau hobi itu pun bahasanya bisa berbeda-beda. Seperti anak motor punya gaya berbicara sendiri, kemudian anak basket beda lagi, dan anak kuliner juga punya seperti kode-kodenya. Nah, sosiolek juga dapat muncul dalam profesi tertentu. Misalnya seperti di programmer atau IT, yaitu contoh seperti kita yang awam mengenai programmer atau IT, kita bisa berbicara seperti, kita komputernya rusak nih, coba matiin dan hidupin lagi deh. Nah, namun untuk orang yang cukup mengenal dengan dunia IT atau orang yang lebih paham, mungkin bicaranya tidak seperti itu, tapi seperti, sistem lagi down nih, kemungkinan ada di bug servernya, coba di restart dulu komputernya. Nah, seperti itu untuk sosiolek. Nah, sekarang sudah kebayangkan bedanya? Yang pertama itu ada idiolek, adalah gaya bicara pribadi. Yang kedua adalah dialek, adalah gaya bicara berdasarkan daerah. Lalu yang ketiga adalah sosialek, adalah gaya bicara berdasarkan lingkungan pergaulan, status sosial atau profesi. Tiga-tiganya bisa muncul dalam satu percakapan. Dari mana kita berasal dan siapa lawan bicara kita. Karena itulah bahasa itu hidup, selalu berubah, menyesuaikan, dan jadi cermin siapa identitas kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di obrolan bahasa berikutnya. Bye!